Nah pas nggak lama, ini siapa ya kata gue gitu. Ini ngecek kali ya, cepet amat gue mikirnya. Tapi nggak ada Bamlek. Dia sendiri? Iya. Ngecek sendiri? Iya. Lu yakin itu ngecek? Masalah apa bang? Pincang jalannya. Itu yang bikin lu yakin itu ngecek? Iya. Tuh gue sampai merinding bang, kata gue. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fact Story Indo. Balik lagi di Ngobras, cerita misteri, ngobrol santai. Kali ini gue udah ditemenin sama Agung. Iya. Gimana Gung? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, sebelum kita lanjut ke videonya, yuk, ayo dong, subscribe dulu biar tim kita semakin semangat, ya. Oke? Nah, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Gung, gimana Gung? Ada cerita apa buat teman-teman Fact Story Indo malam ini Gung? Ada sini bang. Pas lagi gue mau naik Gunung Gede sih. Gunung Gede? Iya. Oke. Cuman kan namanya gue baru pertama kali naik Gunung Gede, cuman gue lewat Salabintana nih bang. Salabintana. Gue tuh naik sama teman-teman tongkrongan gue bang. Teman-teman tongkrongan. Teman-teman tongkrongan gue tuh. Ya ada gue, terus ada Bang Black. Nah nih yang namanya Bang Black ini nih orang paling tertua lah anggap ya, yang dituain di tongkrongan. Oh yang dituain di tongkrongan. Di tongkrongan. Nah terus ada yang namanya Cek sama namanya Ade. Nah udah tuh gue sempat ngobrol ya kan sama Bang Black. Gimana bang? Jadi bang naik Gunung Gede kan? Jadi Gung, tapi lo Salabintana ya? Oh boleh tuh bang, kata gue. Menarik. Kan karena kan posisi gue lagi tuh belum pernah tuh bang ya, Salabintana. Nah yang udah pernah itu teman gue yang satunya lagi. Nah gue penasaran nih kan, pengen lo Salabintana. Ya udah tuh akhirnya yang ngebookingin dia bang, ya kan? Bang Black itu yang ngebookingin semuanya. Dibooking tuh sama dia ya kan? Semuanya akhirnya besokannya pas udah didaftarin nih, gue sama nama yang cek itu jalan bang. Pertama kan pas lagi gua Gunung Gede itu kan di Salabintana belum buka retribusi. Harus retribusinya harus di Cibodas. Di Cibodas belum bisa bikin simaksi di Salabintana. Akhirnya gua ke Cibodas dulu tuh bang paginya ya kan, yang namanya sama Sincek. Berdua. Jalan gua tuh pagi sama dia ya kan ke Cibodas retribusi. Udah pas selesai retribusi gua balik tuh nyampe rumah kiranya jam 7-an lah gue tuh. Jam 7-an, udah akhirnya gue packing. Nah pas gue udah packing berangkat gue tuh bang ya kan dari Jakarta. Tuh sampai di Jakarta gue ke Bogor. Ya kan berempat ke Bogor. Nah pas gue berempat ke Bogor, jalan lagi nih ya kan, naik L300 ke Sukabumi ya kan. Nah namanya kan ya gue ngikut aja bang, namanya gue belum pernah kan ke Salabintana. Makanya gue ngikut aja. Sama nih si Ade, Ngecek, nah belum pernah juga naik ya kan ke Salabintana. Sama gue juga nggak pernah, cuman kayak gitu gue ngikut aja. Udah bang gue ikut lo ya kan, udah tuh gue ngikut. Nah pas gue udah selesai nih naik L300 nah ke Sukabumi. Nah pas di Sukabumi naik angkot. Nah pas betul pas gue nyampe yang sopirnya itu lagi tidur bang, ya kan. Tiba-tiba gue turun, dia langsung bangun. Ayo naik ya kan. Bentar mang, kata gue gitu kan. Bentar. Ngerokok dulu ya kan, ngerokok dulu. Udah tuh, pas ngerokok baru udah. Mau kemana? Mau ke Salabintana ya kan. Ya udah, akhirnya gue patungan tuh semua itu. Berempat patungan ke base camp Salabintana. Akhirnya gue jalan tuh bang sama dia. Malam tuh. Kiranya jam berapa ya? Apa jam 12 gitu, lupa gua. Pokoknya sekitar itu malam lah ya. Udah tuh akhirnya gua jalan naik angkot sama itu semuanya ya kan. Nah, pas di perjalanan tiba-tiba sopir itu minta berhenti, Bang. Udah nyampe Katanya. Iya. Nah, terus yang tetua ini nih Bang Black namanya ya kan, bilang, "Lah Bang lu gila aja, ini masih jauh." Enggak, ini udah nyampe di sini. Enggak, orang gue pernah kesini kok, kata dia gitu kan. Terus kalau kata angkotnya, kalau mau nambahin aja nih ya kan duitnya ya kan. Kok ditambahin ya kan. Terus akhirnya gue berunding lagi tuh bang ya kan, berunding lagi. Pas berunding gimana nih? Yaudah bang, buat tambahin satu orang goceng ya kan kayak gitu. Mau tuh akhirnya. Nah akhirnya angkot jalan lagi nih bang. Pas lagi jalan, set. Tiba-tiba sopirnya minta duit. Punya duit 2.000-an nggak? Buat apaan? Ya kan? Gue mikir kan bang, buat apaan 2.000-an? Terus gue akhirnya ngomongan, "Boy, ada nggak nih duit nih 2.000-an? Ada, kasih." Nah pas lagi gue ngeliatin nih, udah gue kasih duitnya 2.000, dilempar bang duit sama dia. Ke jalan? Iya ke jalan. Nah makanya gue bingung ya kan.
Nah buat apaan ini dia ya kan, ngeliatin duit 1.000 ya kan. Padahal kondisinya malam terus? Malam. Dia cuman posisi gua doang tuh bang, diangkot. Nggak ada angkot lain, nggak ada kendaraan lain. Sepi pokoknya dah, tinggal gua doang tuh. Udah tuh akhirnya gua jalan. Ternyata emang jauh bang. Masih jauh ternyata? Jauh banget, ya kan. Gila kalau gua jalan malam-malam begini, buset. Nah akhirnya gua nyampe jam 4 pas buat di base camp. Nyampe buat jam 4 pagi di base camp, gue istirahat kan. Nah akhirnya gue ke base camp, ngopi, terus sarapan sambil nunggu subuh. Nah habis itu gue kan ke kamar mandi. Pas kamar mandi cuci muka, gue ngeliatin tuh angkot masih di situ bang. Masih stay di situ? Iya. Belum balik? Belum balik. Gue mikir, wah berarti ini dia ketakutan kali ya, kan? Gitu. Ya udah kan, akhirnya sama temen gue, udah biarin lah, kita tungguin sampai pagi ya kan. Kan emang gue niatnya pagi mau jalan bang, sekitar jam 7 apa jam 8 lah, gue mulai berangkat gitu kan. Udah tuh. Nah, gue ngeliatin, ternyata pagi sekitar jam 6:30, dia udah cabut tuh mobil angkot. Akhirnya gue minta sarapan pagi sama di base camp, akhirnya gue jalan ngumpul, terus berdoa, baru jalan. Pas gue jalan sih emang perasaan cuman ada yang naik bang, cuman nggak nyampe atas, ya kayak camcer lah gitu kan. Di situ emang sih gue ngelihat ada kayak lapangan luas di situ kan, kayak tanah luas. Jadi kayak camping ground kali. Ya iya kayak camping ground gitu. Udah tuh akhirnya gue jalan lagi kan. Nah gue masih mikir nih, ini apa cuman gue doang ya kan yang naik ya kan, rombongan gue doang gitu bang maksudnya ya kan. Ya udah akhirnya gue jalan. Nah yang namanya Bang Black ini bang, dia kayak ngerasa tuh kayak ngeliat semar-semar begitu ya. Semar? Semar pas lagi di jalan. Cuman kan posisi dia leader nih, ya. Nah, di depan? Dia di depan, dia, Ade, ngecek gua belakang nih. Sweeper ya. berarti? Gua belakangnya. Udah tuh. Nah makanya Bang Black bilang sama gua, ayo Gun cepetan. Gua bilang iya bang, bentar bang, ngecek kecapean ya kan. Namanya gua kan nggak tega bang sama dia. Capean ya udahlah. Cek. Semangat lagi cek, jalan lagi cek, suruh Bang Black ya kan. Iya jalan lagi. Ya itu Bang Black ngerasain kayak gitu. Nah terus nggak lama pas gue berhenti, gue disuruh sama Bang Black, yaudah gue lu depanan aja ya kan. Lu disuruh di depan padahal lu belum pernah lewat situ sebelumnya? Belum pernah bang ya kan sama dia. Nah akhirnya yaudah bang, gue jalan ke depan ya kan. Gue jalan nih ke depan. Tetap belakang gue Ade ya kan. Si Encek di belakangnya Ade. Nah Bang Black belakang tuh super. Udah pas lagi gue jalan, emang bang gue ngerasain ya kan. Akhirnya setelah lu jalan di depan lu baru ngerasain apa yang dirasain sama si Bang Black ini? Iya. Si Bang Black itu nggak maksudnya nggak langsung ngomong gitu. Cuman diem aja, cuman disuruh gue duluan gitu. Ya udah akhirnya gue jalan duluan, ternyata emang bener nih. Pas gue ngeliatin, kok kayak Semar gitu. Semarnya kayak megang, apa sih bang yang megang ini Semar nih? Kayak tombak gitu atau gimana? Kayak pukulan gitu, kayak dia megang Semar, kayak Semar mesem lah. Palu gada. Nah itu. Oke. Itu jelas lu lihat atau lu ngerasain? Ya sebenarnya sih kayak samar gitu bang ya kan. Di antara di sana ada, di sini ada dia gitu. Diem? Iya diem gitu. Berarti dia diem, lu jalan maju, dia pindah tempat, lu jalan lagi dia pindah tempat. Iya, kayak ngerasa gua jalan nih, dia ngejauh. Gua jalan nih dia ngejauh gitu. Udah tuh. Ini padahal posisinya masih pagi ya? Pagi. Ya paling sekitaran jam 10-an lah bang itu. Udah tuh akhirnya gua istirahat ya kan. Istirahat tuh semuanya, ngopi. Nah pas lagi ngopi-ngopi nih bikin cerita lah ya kan. Maksudnya nggak cerita seram bang, maksudnya masih cerita biasa ya, ngobrol bersantai ya kan sama dia. Nah pas nggak lama nih, Bang Black ngajakin lagi, ayo Gung jalan. Gimana boy jalan? Ya udah jalan ya kan. Masalah ini gue bang, kalau misalnya naik gunung sama Bang Black ini, ya estimasi istirahatnya cuma rokok sebatang doang ya kan. Dia ngejar waktu. Ngejar waktu terus. Ya kan. Udah tuh, akhirnya pas lagi gue jalan-jalan, berhenti tuh sama dia. Nah Bang Black cerita kan, dulu kan dia emang pernah lewat situ juga, dia kan Salah Bintana. Nah dulu di sini nih Gung, apa namanya, ada mata airnya. Pas gue liat dia, ada mata airnya. Tapi kok sekarang longsor bang, kata gue gitu kan. Iya, nah sempat gue tuh istirahat di situ tuh bang, ya kan. Di lokasi longsornya itu. Sempat istirahat di situ. Pas lagi gue istirahat di situ nih, kayak gue tuh ngerasa aneh gitu, kok dingin gitu cuacanya di situ kan.
Ya namanya gue kalau misalnya naik gunung dingin ya dingin biasa gitu kan. Cuman ini beda dinginnya bang ya kan. Udah akhirnya Bang Black lanjutin lagi, jalan yuk, jalan gue tuh lagi. Nah pas lagi jalan lagi, itu hampir mau, udah sore tuh bang ya, sekitaran jam 5-an lah ya kan. Nah itu gue mau pas naik, mentok itu udah kayak jalan lapang gitu. Nah tetap Bang Black, pas gue ngeliat kayak gitu, istirahat Bang Black tetap jalan duluan, buat jadi sweeper ya kan. Udah pas itu akhirnya Bang Black jalan lagi naik ke atas, udah gue ikutin lagi kan. Bang pelan-pelan bang ya kan, kasihan gue mencek, gue bilang gitu kan. Tetep tuh bang, si Incek emang kecapean ya kan, namanya gue nggak tega ya kan. Udah tuh akhirnya, pas Bang Black udah ke atas gitu, nah udah mau 5:30 nih. Incek kecapean, udah nggak kuat banget tuh ya kan. Sama dia nih carry dilepas tuh bang ya kan. Cek, lu nggak kuat cek. Udah gue nggak kuat ya kan, capek gue ya kan. Nanggung cek itu di atas ya kan, bentar lagi buat lu istirahat ya kan. Masalahnya udah mau maghrib nih bang, nah Bang Black maksudnya was-was lah dia namanya mau maghrib ya kan. Udah tuh akhirnya gue coba ngambil pohon lah ya kan. Nggak bisa ranting buat sama-sama ngambil itu, maksudnya ngaduin carry lah, ngebopong carry lagi ya kan, biar dia enak itu. Cek, nih gue cariin kayu ya kan. Nah baru kita ke atas ya kan. Udah tuh naik sama dia kan ke atas, pas ke atas udah istirahat. Nah Bang Black langsung turun. Nggak nungguin gua bang, ya kan? Dia langsung turun. Oh iya. Lu ditinggal bertiga sama si Bang Black ini? Nah pas Bang Black ada yang turun, nah gua cuma berdua doang tuh bang sama Encek. Pas gua udah nyampe, jadi ya posisi kan Bang Black di atas, gua di bawah, ya kan. Nah pas itu gua udah naik, pas turun gini, udah sampai nih, Bang Black turun. Nah nggak lama ada yang nyusul turun. Nah gua di situ istirahat ya kan, namanya gua nemenin Encek. Iya karena Encek udah kecapean menurut gue. Nggak tega juga gue bang ninggalinya. Udah tuh akhirnya Cek semangat kata gue gitu kan, ini cuma jalanin turun doang ya kan. Udah dah akhirnya gue turun sama dia. Pas lagi turun nih nyampe tuh bang, gue di Surken. Akhirnya lu sampai di Surken? Cuman masih jauh ya masih kan, jauh tapi udah kelihatan lah Surkennya. Nah pas gue nyampe di bawah itu nih, tiba-tiba Cek kayak gitu lagi bang, jatuhin lagi tes carrylnya. Tes nah, gua kaget sama dia tuh. Ini kenapa nih Cek? Tiba-tiba kayak orang-orang, kayak misalnya kayak terharu gitu bang ya. Bahagia, sedih, seneng gitu. Campur aduk ya kan. Yang namanya dia baru pertama kali naik gunung. Terus abis itu josnya di Salabintana lagi. Karena menurut gua, setahu gua ya, Salabintana treknya lumayan panjang ya. Ya iya. Dibanding lu lewat Putri sama lewat Ciboda, Salabintana lumayan panjang soalnya treknya. Nah pas lagi Encek nyampe di Surken nih semuanya ya kan. Lepas tuh carrier. Pas lepas carrier udah gitu tuh, nangis terseduh-seduh dia ya kan. Nangis? Serius nangis? Nangis dia. Pokoknya dicampur aduk tuh bang, nangis, seneng, mau bahagia lah pokoknya gitu. Nah terus kan sama Bang Black nih, Cek istighfar. Nah gue mikirnya kayak orang kesurupan gitu bang ya kan. Cek istighfar. Tetep dia bang begitu ya kan. Udah tuh akhirnya pas sama Bang Black, istighfar Cek, ditepok kan, istighfar ya kan. Takut Cek. Ya. Sebentar. Nyebut. Nyebut. Kotor. Udah. Udah. Iya, Bangun lu. Kontrol emosinya. Ngomong, jangan pakai ini. Cek. Astagfirullahaladzim. Udah tuh. Nah, habis itu gue cengin bang ya kan. Cek, rokok gua mana Cek? Kayak perasaan rokok gua dipegang sama lu, gue bilang gitu kan. Langsung dia sadar tuh bang. Ada nih gue ya kan. Ayo udah bangun kata gua. Dia tiduran tuh bang. Oh itu tiduran? Posisinya nangis tiduran? Tiduran. Dan menurut Bang Black bukan Cek ya? Iya. Ya gue juga mikirnya takut kesurupan juga kan. Udah tuh akhirnya gue suruh duduk Cek ya kan. Mana rokok gue ya kan. Gue gituin. Udah tuh akhirnya gue bercandain. Kayaknya rokok lu pegang Gung. Oh iya ya kayak. Rokok dulu Cek ya kan, biar santai ya kan. Rokok tuh bang. Emang tuh posisi maghrib. Udah maghrib loh ya? Iya maghrib itu, posisi maghrib. Akhirnya gue jalan berempat lagi nyari tempat camp-campan lah ya kan, tempat camp-campan. Udah tuh pas ngecamp, buka tenda, udah di situ. Emang sih bang, gue tuh kayak ngerasa gimana ya? Setiap gue naik gunung, mau di mana lah gunung, gue ngerasa paling dingin tuh ya di Surken. Gue tuh ngerasain paling dingin buat di Surken. Nggak tahu kenapa ya.
ya kayak gue pernah naik di mana gitu, di gunung mana. Cuman kayak nggak pernah ngerasa dingin seperti ini gitu. Nggak terlalu dingin lah ya. Kayak surken. Cuman kan gue mikirnya namanya surken ya gitu bang, tempat luasnya kebuka semua ya. Kan? Nah itu. Udah tuh, gue masak situ. Nah besokannya gue tuh masak tuh bang ya kan buat sarapan. Nah kan gue mau balik tuh, cuman katanya, bang ini gimana? Mau turun mana? Putri ke Cibodas. Cibodas lah gue, kata dia. Ya udah akhirnya gue turun Cibodas tuh. Siangnya gue packing bang, jalan naik ke atas kan ke puncak, puncak gede. Akhirnya di situ gue foto-foto ya kan. Nah pas selesai gue foto-foto, udah jalan lagi. Itu masih siang tuh, gue jalan lewat Cibodas, tetap Bang Black duluan, gue belakang ya kan. Nah, Encek tuh nggak taunya apa bang, kakinya sakit. Tapi dia Diem aja, cuman kayak nggak apa, sakitnya tuh ditahan gitu sama dia. Udah tuh, pas gue ngeliatin kok jalannya pincang ya kan. Namanya gue di belakang kan bang. Iya. Terus gue bilang, Cek kaki lu ngapa ya kan? Enggak, gue nggak apa-apa. Yang bener lu ya kan. Coba lihat. Nah pas dilihat kaki cantengan bang. Di jari? Iya di kaki. Tapi dipaksain sama dia dan dia nggak ngomong? Nggak ngomong. Udah tuh. Pas lagi jalan, ketahuan sama Bang Black, ya kan? Lu gimana Cek? Cantengan gini nggak ngomong ya kan? Diem aja lu ya kan? Mau pakai sendal? Enggak bang, udah nggak apa-apa, gue pakai sepatu aja. Udah tuh akhirnya jalan lagi. Cek maksain akhirnya? Paksain tuh. Nah pas nggak lama, tetep Cek jalan. Nah gue yang jadi pertama nih, jadi leadernya. Belakang gue Ade, ya kan? Nah di sweepernya Bang Black. Namanya gue udah paham lah nggak Cibodas ya kan. Gue bilang sama Bang Black, bang gue duluan ya kan. Gue bilang gitu. Soalnya kan udah agak mau sorean tuh. Agak mau sorean udah. Biar ngatur ritme juga lu ya. Dibanding Bang Black yang di depan pasti lari lagi ya. Itu makanya namanya gue udah tau lah nggak ya kan. Udah akhirnya gue jalan sama Ade. Terus kata Ade, santai-santai aja boy jalannya ya kan. Iya boy, kata gue santai aja. Cek juga lagi sakit kakinya gue bilang gitu kan. Udah tuh akhirnya jalan. Nah terus gak lama berhenti gue tuh bang di kandang badak. Kehabisan rokok ya kan. Semua habisan rokok tuh ya kan. Bingung ya kan. Terus akhirnya cari warung nggak ada ya kan. Mau minta pendaki, ntar aja lah ya kan. Akhirnya lanjut lagi nih turun. Itu lama tuh bang Black sama Encek di belakang masih. Pelan. Gue emang udah anggapnya kayak jarak 5 meteran lah sama dia. Tuh jaraknya sama dia. Udah tuh akhirnya gue jalan lagi, jalan pelan-pelan. Nah, jam 5 sore, gue istirahat sama Ade di tempat pos apa namanya ya? Kayak ada, sekarang sih baru sih bang, cuman gimana ya? Dulu tuh nggak ada, apa namanya? Gue ke situ, dia tuh posnya ada kayak payung gitu, kayak diperbarui di situ. Cuman di situ doang bang diperbarui, kamar mandinya belum. Nah kan gue emang dulu waktu sama Bang Black lewat Cibodas, gue penasaran di kamar mandinya itu. Soalnya kan gue dulu nyuci piring di situ bang, ya. Nyuci piring di situ. Akhirnya gue penasaran gue bilang sama Ade, boy tunggu bentar ya, gue mau kamar mandi gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ke situ, gue celangak-celinguk, ternyata belum berubah ya kan. Ya udah, akhirnya gue bilang sama Ade lagi, ayo boy jalan lagi. Lah itu gimana Bang Black kamu cek? Nah tadi juga ketemu ya kan, tenang aja ya kan. Jalur normal soalnya. Iya, udah tuh akhirnya gue turun lagi. Nah, jam 6. Posisinya kalau di Cibodas tuh kita lewat nih, pohonnya kan ada yang banyak, ada yang enggak, ada yang banyak, ada yang enggak. Jadi kan belum gua, maksudnya gua belum ngeluarin senter lah, anggap gitu. Boy, kata Ade, lu nggak ngeluarin senter, ntar aja boy, orang juga masih kelihatan kok ya. Udah tuh akhirnya gue jalan begitu, itu gue nyalain senter sekitaran udah jam 7-an tuh bang. Itu baru lu nyalain Senter baru gue nyalain. Soalnya ya gue masih bisa ngeliat gitu kan. Masih terang lah ya. Nah Ade ini udah was-was aja ya kan. Udah boy keluarin senternya. Males gue bilang. Senternya di keril gue bilang. Akhirnya gue berhenti di pos tuh bang. Nah pas lagi gue berhenti di pos, gue bilang sama Ade, yaudah boy ambilin senter gue nih tolong, atau gue di keril di atas ya kan. Udah tuh gue duduk di pos, dia ngambilin kan. Nah pas lagi dia ngambilin, dia ngeliat ya kan, itu kelap-kelip kapan ya? Nah gue bilang aja kunang-kunang gue gituin ya kan. Biar dia berpikir positif. Iya. Padahal bukan kunang-kunang tuh. Bukan ya. Bukan ya. Sempet tuh bang, gue sempet merinding juga tuh gitu di situ. Sempet lama ya kan. Gue tanya nama Ade,
boy mana udah belum, lama banget lu. Enggak, itu gue masih penasaran itu. Apa sih itu kelap kelip ya kan? Karena si Ade nih udah mulai negatif mikirnya ya. Karena itu bukan punang-punang ya. Tapi lu berusaha buat dia berpikir itu positif. Soalnya gue tuh cuman gue doang bang berdua di situ. Iya, nah Bang Black masih di atas. Masih jauh dari lu. Masih jauh banget ya kan. Udah tuh, akhirnya udah nih boy, udah akhirnya gue jalan lagi tuh bang. Nah jalan lagi, alhamdulillah gue ketemu pendaki lain. Yang naik? Enggak, turun juga. Oh turun juga? Turun. Nah, tiba-tiba dia berhenti, ya kan? Gue mikir apa nih, kan? Gue tanya, bang, lu ngapa berhenti bang? Ada babi lewat. Ya cuma babi doang ya kan? Babi hutan. Masuk ke jalur bang. Gue sih belum pernah ngalamin ya. Masuk ke trek? Iya, masuk ke trek. Nah akhirnya kan gue bilang sama pendaki lain, udah bang, lanjutin aja jalan ya kan? Ntar pas dia kabur deh, gue bilang gitu mikirnya. Udah, akhirnya pas lagi gue jalan nih, dia nggak ngikutin, gue doang berdua sama Ade kan. Udah pas lagi gue jalan emang nggak ada. Cuman pas tapi lagi si pendaki ini ngeliat itu babi beneran? Iya. Tapi lu lihat gak? Enggak. Orang pas lagi gue jalan dia berhenti. Nah kan gue tanya tuh bang sama dia, lu kenapa bang berhenti? Ada babi ya kan, hutan. Lah masa sampai nyampe ke sini? Ya karena jarang ya. Ya iya. Di Gede jarang lewat. Sampai babi masuk trek tuh jarang. Nah makanya kan pas lagi gue bilang, udah bang jalanin aja, gue bilang gitu. Kita rame-rame kok, nggak usah takut ya kan. Cuma babi doang. Pas lagi gue jalan, emang nggak ada. Emang nggak ada tuh babi? Nggak ada. Pas gue jalan nggak ada. Udah tuh bang, pas lagi gue jalan lagi gue sama Ade ya kan. Gue jalan. Nah pas lagi gue jalan, emang kan pas Cibodas itu sebelah kirinya itu kayak hutan gitu kan. Nah pas hutan kayak gitu, kayak ada yang ngikutin tuh bang. Ade sama gue sama kedenger gitu kan, kayak ada yang ngikutin. Suara? Suara turun dari semak-semak hutan itu? Gue turun, dia juga kayak turun gitu. Okay. Nah terus Ade ngomong kan, boy apaan tuh ya? Si Ade ngomong? Nah gue mikir paling babi, gue bilang gue ya kan. Udah tenang aja, gue bawa pisau, gue bilang gitu kan. Udah tuh, akhirnya gue jalan lagi, jalan. Tapi lu gokil ya, masih bisa berpikir positif ya? Iya, soalnya gue gini bang, gue mikirnya gimana ya, kalau gue naik itu ya udah, jangan sampai yang ikut sama gue nih jadi ketakut banget gitu. Iya benar. Tapi pikir, putusan lu sih benar kalau menurut gue ya. Makanya gue ya udah, pikir positif terus dah ya kan, walaupun dia nggak percaya, gue positifin aja gitu. Gue jalan lagi sama Ade, akhirnya gue berhenti tuh bang malam-malam. Nungguin Bang Black ya kan, aman cek. Gue nungguin aja. Ade udah ketakutan aja ya kan. Malah ini boy lama banget nih kan. Terus gue bilang sabar boy, kita juga kedengeran, gue bilang gitu. Udah tuh, pas nggak lama Ade nggak sabaran kan. Udah turun aja lah ya. Bentar lagi paling ini. Sebenarnya si Ade bukan nggak sabaran coy, udah ketakutan. Itu makanya. Iya. Nah pas gue jalan lagi nih, jalan terus. Akhirnya gue nyampe nih bang di base camp. Nah, akhirnya lu nyampe base camp Cibodas nih. Kan namanya gue bawa sampah, ya kan. Nah kan gue naruh dulu nih sampah. Iya. Nah, pas gue naruh sampah udah selesai. Nah udah gue tuh jalan sama Ade ke base camp. Terus, nah pas lagi gue jalan sama Ade ke base camp, udah tuh gue mesen risol gitu kan, makanin risol. Terus ada, boy lu mau makan? Ntar aja nungguin anak-anak lagi kan, Bang Black aman cek. Iya. Udah tuh, gue mau jalan ke kamar mandi nih bang, pas di base camp. Nah pas nggak lama, ini siapa ya kata gue gitu. Ini cek kali ya, cepet amat gue mikirnya. Tapi nggak ada Bang Black. Dia sendiri? Iya. Cek sendiri? Iya. Lu yakin itu cek? Masalah apa bang? Pincang jalannya. Itu yang bikin lu yakin itu cek? Iya. Tuh gue sampai merinding bang, kata gue siapa nih ya? Gue juga sih. Ada. Siapa ya? Gue nggak berani negor ya kan. Cuman gue ngeliat kayak anggap ya jarak 2 meteran lah ya. Kayak cek. Ya udahlah dimin aja orang kamar mandi, tapi jalan bincang. Udah tuh akhirnya gue di base camp itu warung itu ngobrol sama Ade kan. Mana boy kan? Itu tuh cek mana sih? Gue bilang itu cek ada boy di kamar mandi. Bang Black mana? Lah belum ada, belum datang. Tadi gitu. Padahal dia di depan. Seharusnya kalau misalkan dia di depan dia ngelihat ngecek duluan dong. Iya. Bukannya lu. Itu kan. Nah pas nggak lama. Apa nih, Bang Black sama cek turun. Nah pas lagi turun, gue ngeliatin. Lah itu boy kata Ade gitu. Itu Bang Black sama cek. Terus siapa ya kata gue ya kan? Gue mikirnya. Siapa ya? Udahlah gue diemin aja. Gue cuekin ya kan. Tapi
Sorry, gue nanya. Setelah lu dari kamar mandi kan lu ke depan nungguin si Bang Black sama Encek kan? Orang yang lu lihat sebagai Encek nggak keluar lagi? Enggak. Dan lu nggak mastiin ke kamar mandi? Enggak. Males gue Bang. Ya, lu udah yakin bukan Encek akhirnya setelah lu nanya sama si Ade? Masalah bukan gue nggak nanya sama Ade Bang. Gue tuh yakinnya tuh pas Encek sama Bang Black datang berdua-duaan. Nah, akhirnya lu yakin itu bukan Encek? Bukan. Udah akhirnya gue nggak mau nyamperin. Gokil ya menurut gue. Ya baru kali itu sih Bang gue ngerasain ya kan. Udah tuh akhirnya Encek pas datang ngelintik sakitan aja tuh. Ngeluh ya. Bang Black ngomel kan, lu berisik banget tuh Cek ya kan. Katanya, lu ngomong aduh gue kayak ngerasa kesakitan ya kan. Waktu gue jebol ya kan. Udah tuh pas Encek sama Bang Black nyampe nih di base camp, ngelintik kesakitan kan. Ya udah akhirnya ngobrol ya kan. Nah pas nggak lama Cek pengen cerita Bang, cerita serem. Kata Bang Black, ntar aja ya kan. Jangan di sini. Ntar aja. Gue sama kita mau registrasi ulang lagi ya kan. Namanya di Cibodas kan registrasi ulang tuh Bang kalau mau balik. Akhirnya Bang Black registrasi tuh. Terus gue bilang sama Cek, coba Cek lihat kaki lu ya kan. Lah iya gede batu centengannya ya kan. Nah udah gitu gue suruh makan deh Cek, makan aja dulu dah ya kan. Tadi gue gini gue gitu, udah ntar aja kata gue gitu kan. Lu tahan dulu. Kata Bang Black ntar kayak, ntar aja ya. Udah tuh pas selesai gue registrasi ulang, gue turun tuh Bang. Kan turunnya tangga tuh. Iya. Turun tangga, Cek pas turun, aduh. Nah Bang Black ngomel ya kan, lu aduh mulu Cek. Diem aja sih diem ya kan. Gue yang ngerasa kesakitan gitu. Udah tuh pas lagi jalan, itu Bang kayak sekeldasan gitu maksudnya. Libas gitu, putih, jalan cepat banget gitu. Di depan? Enggak, samping gua. Di samping lu? Enggak, sampai rombongan berarti? Jadinya nih, gua, Ade, Bang Black, Encek, ya kan. Encek kan duluan tuh depanan, langsung gelibasan, ser. Nah terus gua bilang, ya kan, Bang angin ya, gua bilang gitu. Iya, gua nggak tahu Bang Black gitu kan. Udah akhirnya gua turun biasa. Ntar kita cari cilok kata Bang Black kan, ada tukang cilok tuh. Iya, sepanjang jalur Cibodas tuh banyak tukang cilok tuh. Ntar, situ aja enak tuh, sambil cilok, sambil cerita ya kali dia. Iya, akhirnya gue selesai, gue foto-foto tuh Bang ya kan, di Gunung Gede, Pangrango. Di batunya yang di bawah itu ya? Udah selesai gue foto-foto, udah. Pas sampai di situ, nyari cilok, ya kan, baru tuh cerita ya kan. Yang paling serem sih, Bang Black lagi tuh sama Cek. Gue sampai diomelin, lu Bung jauh banget ya kan, cepet banget jalannya. Ya habisnya Bang ya kan, gue mikirnya gimana ya kan. Encek jalannya udah begitu, ya kan. Gantian Bang lu nemenin Encek, gue bilang gitu kan. Kemarin kan di Salabintana, gue nemenin Encek, gue bilang gitu kan. Posisi kan gue juga nggak tahu di Salabintana di jalan. Nah, Cibodas kan gue lumayan apal, gue bilang gitu kan. Gantian Bang, lu yang ngomongin Encek, gue bilang gitu. Iya Bang, tadi tuh parah banget ya kan. Pas lagi Encek minta ngencing, nah gue juga pengen ngencing ya kan. Kata Bang Black tuh, pas lagi pengen ngencing nih, disuruh, Cek lu depanan lagi Cek, jangan di belakang gua, ya kata Bang Black gitu kan. Nah di situ Cek langsung cerita Bang lu ngeliat mata nggak Bang gede banget? Itu Cek ngomong gitu ke Bang Black. Encek ngomong nanya sama Bang Black? Iya, dia kan posisi Encek nih di sini. Nah Bang Black kan di sini. Nah terus Bang Black ngomong, Cek lu kalau ngencing di depanan gua ya, jangan di belakang gua. Akhirnya Cek ke depan. Nah pas lagi ke depan, lagi pengen ngencing dia ngomong begitu. Bang lu ngeliat mata merah gede banget nggak? Katanya gitu. Pas lagi mau ngencingin Cek langsung nanya? Iya begitu. Akhirnya Bang Black jawab? Bang Black jawab katanya kan. Ya cuman gitu doang Cek ya kan. Udah lanjut jalan, cepetan lu ngencing ya kan. Udah tuh, makanya pas lagi gitu selesai dia ngencing, patunya Bang Black jebol. Iya, pas dia kayak gitu, patunya Bang Black jebol. Udah tuh akhirnya cerita banyak tuh. Sama Bang, gue juga tadi cerita Bang sama Ade juga begitu. Cuman gue nggak ngeliat kayak elu gitu, cuman kayak kelibasan. Lu tadi ngerasain juga Bang, gue bilang angin gue bilang gitu. Nah Bang Black, iya juga gue ngerasa makanya gue bilang kan sama lu semua nih ceritanya nanti aja. Pas di tukang cilok kata dia gitu kan, biar enak gitu. Biar keluar dulu dari hutan. Nah gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gue udah selesai, gue naik mobil lah anggap ya, mau pulang ke Jakarta. Udah di situ pada istirahat ya kan semuanya. Akhirnya sampai rumah tuh. Sampai rumah gue tuh. Nah, di cerita lu nih gue ngambil pelajarannya lumayan banyak gue nih. Menurut gue, lu adalah orang yang bisa ngebawa
pemikiran teman-teman lu biar tetap positif. Padahal situasinya udah negatif. Nah, teman-teman semua, kalau lu pada naik gunung, usahain satu dari sekian banyak tim lu bisa ngebawa tim lu berpikir positif. Walaupun satu tim lu ngerasa semuanya negatif. Nah, gue ngeliat ini di Agung nih. Gue ngeliat ini di lu nih, coy. Maksud gue, lu udah tahu nih sama si Ade. Lu ngerasain, Ade tahu, Ade ngerasain lu tahu gitu kan. Tapi lu berusaha buat ngambil sisi positifnya biar si Adenya nggak ketakutan. Padahal ya walaupun ya si Adenya tetap ketakutan walaupun lu berpikir positif dan membawa itu ke positif. Menurut gue si Ade udah mulai ketakutan kan kata gue. Nah, pelajarannya adalah jangan selalu berpikir negatif di setiap pendakian lo. Selalu berpikir positif apapun yang terjadi. Buat teman-teman, semoga video dan cerita teman gue Agung kali ini bisa jadi pembelajaran dan inspirasi buat teman-teman semua gimana caranya naik gunung yang bener kayak gimana, jadi leader gimana, jadi sweeper gimana, jadi followers gimana. Bung, thank you berat ceritanya. Iya bang. Gua makasih lu jauh-jauh datang ke base camp, nyeritain sesuatu yang menarik dan pelajaran yang banyak buat gua sama penonton Backstory Indo dimanapun semuanya berada. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa ikutan komen, like, sama share. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.